Sterilisasi kalian udah dapat di teorinya ada dua. Kan ada dua. Secara umum itu banyak jenis sterilisasi yang dilakukan. Tujuannya apa kita ngomong sterilisasi? Mematikan mikroorganisme yang ada. Kita mau membebaskan, mau alat, mau media, mau apapun gitu ya, dari keberadaan mikroorganisme. Suara itu bisa didengar? Bisa ya? Agak susah ya bicara kayak gini. Oke, kemudian ya di sini nanti kita lakukan dua saja ya di laboratorium. Yang pertama ya yang kita lakukan nanti salah satu dari sterilisasi secara fisik. Mungkin ibu harus ngulang sedikit. Sterilisasi kan banyak, ada secara fisik, ada secara kimia, ada secara mekanik ya. Nanti secara kimia itu salah satunya adalah diterapkan pada bekerja secara aseptis. Jadi kita menggunakan bahan kimia untuk mensterilisasi lingkungan kerja. Nah, secara mekanik ya itu biasanya kita menggunakan membran filter. Jadi ini lebih tepatnya pada bahan. Yang ketiga itu secara fisik. Artinya perlakuan-perlakuan fisik diberikan ya pada bahan maupun alat yang bisa istilah kerennya itu menonaktifkan. Tapi kalau misalnya kita mau bicara dengan bahasa yang ini itu sama dengan membunuh mikroorganisme ya. Nah, yang fisik apa aja? Ada menggunakan api dengan cara dipijarkan ya, kemudian dengan perebusan. Nah, kemudian ada pemanasan dengan udara kering, ada pemanasan dengan uap panas bertekanan. Hari ini yang mau kita kerjakan ya, yang pertama menggunakan udara panas. Alatnya yang kita gunakan adalah oven. Nah, di sini prinsipnya udara yang dipanaskan. Sama kayak kalau deket-deket hari raya pada bikin kue, proses baking memanggang. Yang dipanaskan apa? Ovennya atau ovennya? Sebenarnya ovennya yang dipanaskan. Covernya memanaskan oven. Di dalam oven ada udara. Udara di sana menjadi panas. Jadi apapun yang masukin ke sana akan kontak dengan udara panasnya. Adonan kuenya jadi matang masuk ke sana, tapi tangan kamu jangan. Ya, kalau tangan kamu akan melepuh, nggak bisa balik lagi. Nah, pada sterilisasi kering, ya kita kenal sebagai sterilisasi kering. Prinsip itu digunakan ya untuk membunuh mikroorganisme. Kenapa? Kelompok mikroorganisme itu bisa mati pada suhu tinggi. Ya. Berapa suhu yang digunakan di sini? 160 sampai 170. Berapa lama waktunya? 2 jam. Buat waktunya. Ya. Sekarang kita yang kedua. Ini dikenal juga dengan sterilisasi basah. Ya. Yang dipanaskan apa? Air. Ya. Air dipaksa mendidih sampai menghasilkan uap. Ya. Di sini yang digunakan adalah uap panas dan tekanan. Nah, tekanannya di sini. Ya. Kenapa dikatakan bertekanan? Nanti kita lihat. Suhunya apa alat yang kita gunakan? Autoclave. Ya. Berapa suhunya? 121 derajat Celcius. Nah, perhatikan. Pada tekanan atmosfer normal, berapa suhu air mendidih? 100 derajat Celcius. Bisa nggak mencapai 100 suhu? Dikasih tekanan. Nggak bisa ya, dia harus dikapur. Nah, makanya di sini ada kata ini
tekanan. Jadi dia dilakukan tekanannya di atas tekanan atmosfer. Jadi itu tercatur 2 atmosfer atau 15 LBS PS ya. Sebentar. Nih, bandingkan. 2 jam pada suhu ini loh, bukan mulai dari oven yang dipanaskan, tapi 2 jam pada suhu ini. Yang ini 15 menit ini juga dipertahankan pada suhu ini, ya. Nah, kenapa waktunya lebih sebentar? Ya, karena uap panas, udara yang basah itu lebih efektif membunuh sel mikroorganisme dibandingkan udara kering. Ya, oke. Sebelum melakukan ini, ya, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Kemudian ini nggak bisa cocok untuk semuanya. Pada penggunaan oven ini lebih cocok digunakan untuk sterilisasi apa? alat gelas Alat gelas dan alat-alat yang terbuat dari stainless. stainless Nah, stainless. Oke, atau alat logam. Ya. Media bisa nggak? Nggak bisa, rusak medianya. Ya. Peralatan plastik gimana? Nggak bisa juga. Ya. Jadi terbatas yang bisa disterilkan di sini. Bagaimana dengan pompa tekanan? Ini bisa digunakan pertama untuk sterilisasi alat, termasuk di sini, ya, alat gelas, logam, atau stainless tadi, plastik. Tapi plastiknya harus yang punya label autoclaving, artinya tahan suhu sterilisasi. Ya. Yang berikutnya adalah media. Kelemahannya kalau kita sterilisasi alat di sini, alatnya basah. Nanti pas dikeluarin karena basah, dia lebih rentan untuk terkontaminasi. Ya, kalau kita menggunakan ulang, jadi harus dibungkus-bungkus lagi, gitu kan? Nah, media, karena media itu punya kandungan nutrisi yang tinggi, jadi kalau kena panas kering itu nutrisinya rusak semua. Tapi kalau di sini bisa dipertahankan. Ya. Nah, hari ini kita mau lakukan yang ini dulu. Nanti di sini yang mau kita sterilkan, ya. Pertama, cawan petri. Yang kedua, pipet. Atau di sini yang kita gunakan adalah pipet-pipet volumetrik, pipet ukur, ya. Ya. Bisa juga kita sterilkan tabung, tutur, Erlenmeyer buat digunakan nanti, ya. Nanti ibu kasih contoh preparasinya, tapi dua ini yang harus kita siapkan dulu. Ini, ya, untuk yang ini nanti kita gabung dengan acara berikutnya, yaitu apa acara kita berikutnya? buat media. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu ya. Nah, kalian ambil cawan petri di lemari penyimpanan sana, ya. Setiap orang ambil 8 petri minimal. Tangannya 10, jarinya 8. Ya.
Kalau yang mau 10 juga boleh. Nah, silakan ambil. Kita siapkan kertas, ibu ajarin caranya membungkus. Ya. Di bawah, kaos kaki di bawah. Pakai wadah mas, panjang ambilnya. Nggak ada orangnya. Kamu? Panjangnya segitu bisa ya? Sedih. Boleh.
Kurang gini. Dengan acara dia. Bukan sama Berapa nih? Ini kan ini realisasinya kerja bikin gini gitu loh, kenapa maksudnya gitu kan. Terus ini kan juga bilang ini kan terjadi di forum banyak pak, gelap atau online kita pertanyaan udah gitu maksudnya inilah bangunnya juga ini kan udah poin yang penting gitu loh, dan pakai dijelaskan tentang kakodia apa teknis apa teknis rekaman data kan gitu. Nanti yang makan kan masing-masing kakodia dan itu apalagi kalau misalnya ada hal-hal teknis yang kemudian bisa ya kita ini ini udah masalah teknis artinya kan penyampaian sama kepala kadin kita ngomongin pakai KS akan terjadikan dua prodi yang bekerja terus SKS 2 itu yang ada praktik itu sampai SKS 2 SKS itu udah jadi itu masih di yang penyesuaian tapi kan jadi udah bikin penyesuaian itu tapi nanti lain kalau ini kan posisi dua-duanya kalau tidak ada yang mau kayak gitu masih jadi kenapa tidak melihat kalau ini yang kalau itu lah Yang bicara genting. tapi kalian sebagai kapolri itu tidak paham dengan apa yang saya laporkan. Enggak. Pada saat terjadi laporan itu Kalau kata membumi di sebelah mana? Pak, kita kan ada yang teriak tidak bosan-bosannya. Kan gitu. Yang paham lah yang tahu. Paling dia cuma ngomong di dalam hati. Tapi kan ada masalah, kenapa? Karena PPH itu udah kayak gini ya. Jadi punya dasar, kenapa posisinya 1 jam, kenapa 3 jam. Sedangkan mereka posisinya